Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jessy Juanda dengan NIM 11201104. Nah, di sini saya memiliki latihan soal yang kedua tentang materi validitas dan realitas. Di sini soalnya carilah validitas dan realitas motivasi kerja dari hasil tabulasi data untuk variabel motivasi kerja sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, teman-teman. Di sini ada nomor responden, jawaban responden ada 7 butir, lalu ada total butir jawaban. Nah, di sini total dari masing-masing jawaban responden di sini. Nah, di sini ada 20 responden ya, teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama, seperti biasa, kita analisis variabelnya pada variabel view. Di sini saya sudah menganalisis. Yang pertama ada responden, lalu form 1 sampai dengan form 7, lalu ada total. Nah, untuk form 1 sampai dengan form 7 ini menunjukkan 7 jawaban dari responden ya, teman-teman, seperti yang ada di tabel tadi. Lalu untuk responden ini type-nya string, untuk form 1 sampai dengan total numeric. Lalu untuk selanjutnya ini seperti yang kita lihat di sini. Lalu selanjutnya kita input data pada data view di sini. Nah, caranya sama ya, teman-teman. Kita copy paste saja pada tabel tadi di sini. Nah, jika tidak bisa di copy paste, kita ketik secara manual saja. Nah, lalu langkah untuk menganalisis validitasnya, kita klik analyze di sini. Lalu pilih correlate, pilih bivariate ini. Nah, lalu kita pindahkan variabel-variabel ini ke tabel variabel seperti ini. Nah, semuanya ya, teman-teman, kita pindahkan caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Klik panah, lalu total, lalu pilih one tiled, lalu pilih OK. Nah, kita tunggu sebentar untuk memunculkan output ini. Nah, sudah muncul. Nah, karena untuk menganalisis tabel seperti ini lumayan sulit, maka kita ambil cara lebih mudahnya saja. Kita klik 2 kali pada tabel, lalu pilih pivot di sini, lalu klik pivoting trace ini, lalu pindahkan statistik ini ke kolom, diseret saja. Nah, seperti ini. Lalu kita close saja. Maka akan lebih mudah untuk kita menganalisisnya, teman-teman. Di sini. Nah, di sini sudah ada formulir 1 sampai dengan formulir 7, lalu ada totalnya. Lalu di sini kita akan menganalisis pada SIG atau one tiled ini. Lalu N ini 20 menunjukkan ada 20 responden yang kita analisis ya, teman-teman. Nah, di sini saya menganalisis pada totalnya saja. Nah, bagian sini. Nah, untuk analisis validitasnya, untuk menganalisis uji validitas, digunakan test of significance satu sisi atau one tiled. Dan dari hasil perhitungan tersebut, maka didapat interpretasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini probabilitas antara form atau butir 1 dan total butir adalah 0,092 yang berarti P lebih dari 0,05. Lalu yang kedua, probabilitas antara form atau butir 2 dan total butir adalah 0,073 yang berarti P lebih dari 0,05 di sini. Lalu yang ketiga, probabilitas antara form atau butir 3 dan total butir adalah 0,459 yang berarti P lebih dari 0,05 di sini. Lalu yang selanjutnya, probabilitas antara form atau butir keempat dan total butir adalah 0,154 yang berarti P lebih dari 0,05 di sini. Lalu selanjutnya, probabilitas antara form atau butir 5 dan total butir adalah 0,052 yang berarti P lebih dari 0,05 sini. Lalu selanjutnya, probabilitas antara form atau butir 6 dan total butir adalah 0,309 yang berarti P lebih dari 0,05 di sini. Lalu yang terakhir, probabilitas antara form atau butir 7 dan total butir adalah 0,036 yang berarti P kurang dari 0,05
Seperti itu. Lalu analisis selanjutnya, suatu pengukuran yang dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Nah, dikatakan signifikan jika P kurang dari 0,05. Dari interpretasi ini dapat disimpulkan bahwa butir 1 sampai dengan 6 ini tidak signifikan karena P lebih dari 0,05. Maka dari itu, butir pertanyaan 1 sampai dengan 6 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan butir pertanyaan 7 memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P kurang dari 0,05. Ini. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan ke-7 ini bisa dinyatakan valid. Nah, di sini untuk formulir 1 sampai dengan 6 atau butir pertanyaan 1 sampai dengan 6 ini dinyatakan tidak valid karena lebih dari 0,05. Namun, pada formulir 7 atau pertanyaan 7 ini dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya kita analisis reliabilitasnya dari latihan soal yang kedua ini. Nah, di sini caranya kita klik analyze, lalu pilih skill, nih, pilih reliability analyze. Nah, lalu kita pindahkan variabel-variabelnya pada item. Di sini. Pindahkan semua variabelnya ya, teman-teman. Di sini ada 7 dan juga ada form totalnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output sebagai berikut di sini. Nah, ini merupakan tabel reliability-nya. Nah, di sini analisis reliabilitasnya, bila koefisien reliabilitas telah dihitung, maka untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan kriteria Guilford, yaitu kurang dari 0,20 merupakan hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan. Lalu 0,20 sampai dengan kurang dari 0,40 bisa dikatakan hubungan yang kecil atau tidak erat. Lalu 0,40 sampai dengan kurang dari 0,70 dapat dikatakan hubungan yang cukup erat. 0,70 sampai dengan kurang dari 0,90 dapat dikatakan hubungan yang erat atau reliable. Lalu 0,90 sampai dengan kurang dari 1 dapat dikatakan hubungan yang sangat erat atau sangat reliable. Lalu 1 dapat dikatakan hubungan yang sempurna. Nah, pada tabel ini dapat dianalisis responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 20 atau N sama dengan 20. Nah, N di sini 20 merupakan responden yang diteliti dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nah, exclude-nya ini 0 ya, teman-teman. Lalu nilai alpha Cronbach adalah 0,362 dengan jumlah pertanyaan 7 butir. Nah, nilai alpha ini 0,362 dengan jumlahnya 7 butir pertanyaan dan 1 total. Lalu nilai R tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach sama dengan 0,362, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang kecil atau tidak erat. Di sini 0,362 ini merupakan bagian dari kriteria Guilford, yaitu 0,20 sampai dengan kurang dari 0,40, yaitu dapat dikatakan hubungan yang kecil atau tidak erat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis validitas dan reliabilitas pada latihan soal yang kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.